Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, luar biasa. Nah, saya mau memastikan berapa orang yang datang hari ini? 2 orang, Pak. 2 orang? Ya. Oke. Nah, teman-teman semua, sebelum kita belajar, kita sama-sama berdoa dulu. Oke, adik-adik semua, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Oleh karena itu, saya meminta Anita untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik semua, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak ingin mengecek lagi terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada minggu lalu. Siapa di sini yang masih mengingat kita belajar tentang apa? Saya, Pak. Oke. Minggu lalu belajar tentang sistem persamaan linear satu variabel. Oke, 100. Mari kita berikan tepuk tangan. Betul, seperti yang dikatakan Anita bahwa minggu lalu kita belajar tentang sistem persamaan linear satu variabel. Nah, untuk hari ini adik-adik semua, kita akan beranjak dari satu variabel kita naik ke 2 variabel. Namanya sistem persamaan linear 2 variabel. Betul, 100 untuk kita semua. Oke, adik-adik semua, Pak ingin menjelaskan sedikit terkait dengan sistem persamaan linear 2 variabel, yang dimana dalam tujuan pembelajaran ini adik-adik akan mendapatkan pengetahuan tentang pengertian atau definisi dari sistem persamaan linear 2 variabel. Dan yang berikutnya, adik-adik juga akan mendapatkan bagaimana sih bentuk sistem persamaan linear 2 variabel dan kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, 100. Dan yang ketiga adalah adik-adik dapat menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan itu adik-adik akan mengerti dan paham terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setuju? Setuju, Pak. Oke. Adik-adik semua, perhatian ya. Hari ini kita sama-sama belajar minimal karena di fokus kita ada sementara error, jadi Pak menggunakan media buku saja. Materinya Pak sudah tulis ini, jadi kita akan sama-sama belajar. Nah, langsung saja terkait dengan materi pembelajaran di sini kita akan sama-sama belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Yang dimana di sini Pak sudah bagi ke dalam hal kecil. Yang pertama itu fakta. Nah, di sini fakta kita akan belajar tentang kalau kita bicara mengenai sistem persamaan linear 2 variabel, kita akan ketemu yang namanya koefisien. Betul toh? Betul. Nah, setelah itu apa lagi? Konstanta. Setelah itu apa lagi? Variabel. Oke, 100 untuk semua. Amin. Nah, adik-adik semua, siapa yang tahu koefisiennya apa? Belum tahu, Kak. Oke. Nah, adik-adik semua, koefisien adalah bilangan yang terikat dengan variabel. Bilangan yang terikat dengan variabel. Contohnya, siapa yang tahu koefisien? Ya? 2Y. Betul. Bilangan yang terikat dengan variabel. Contohnya. Kemudian konstanta ini apa? Siapa yang tahu? Contohnya 5, Pak. Konstanta. Betul. Konstanta itu contohnya 5, tapi pengertiannya itu apa? Ya, oke. Konstanta itu bilangan yang tidak terikat oleh variabel. Jadi dia berdiri sendiri ya. Contohnya kayak tadi 5. Kalau tidak bisa 7. Lanjut, variabelnya apa? Siapa yang tahu? Oke. Biar Pak jelaskan ya. Variabel ini huruf atau berubah yang belum pasti nilainya. Jadi ini dalam bentuk bisa X, bisa Y, bisa Z, dan lain-lain. Intinya dalam bentuk apa? Variabel. Dan huruf. Betul. 100 semua. Adik-adik semuanya, setelah kita belajar tentang fakta, ini sudah benar. Kita lanjut ke definisi. Bahwasanya sistem persamaan linear 2 variabel adalah
dua persamaan linear atau dua variabel yang kita aplikasikan secara bersamaan dalam bentuk sistem. Oke. Adik-adik semua, setelah kita pernah ada definisi, kita langsung masuk di prosedur. Nah, prosedur ini kita akan sama-sama mengetahui tentang langkah-langkah dalam menyelesaikan SPLDV itu ada dua. Ada dua langkah, yaitu yang pertama metode apa? Oke, boleh. Metode substitusi. Yang kedua? Eliminasi. Oke, betul. Eliminasi, betul sekali. Langsung kita mulai dari yang pertama, substitusi. Siapa yang tahu definisi dari metode substitusi? Langsung. Tahu atau tidak? Tidak. Oke. Langsung kita bahas sama-sama ya. Ya, Pak. Metode substitusi adalah suatu persamaan menjadi bentuk Y sama dengan AX tambah B. Nah, ini dia punya persamaannya begini. Atau bisa berubah lagi menjadi X sama dengan CY tambah D. Nah, di mana substitusi nilai X atau Y pada langkah pertama ke persamaan yang lainnya, dan kemudian kita selesaikan persamaan untuk mendapatkan D nilai X atau nilai Y. Betul. Lanjut. Siapa yang tahu definisi ini, metode eliminasi? Tidak tahu. Tidak tahu? Tidak. Tadi malam Pak suruh mau belajar di rumah, kamu belajar atau tidak? Tidak. Kamu buat apa? Tidur. Oke, lanjut. Metode eliminasi. Nah, di sini dia punya definisi bilang metode ini dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel untuk memperoleh nilai dari variabel yang lain. Tahu toh, kalau eliminasi ini kita mau kasih hilang salah satu variabel untuk dapat dia punya nilai variabel yang lain. Nah, itu yang dia punya konsep sederhana. Semoga adik-adik semua paham toh? Oke. Oke, adik-adik semua, di sini sudah sediakan salah satu contoh soal. Nah, saya mau adik-adik semua mengamati. Ini merupakan salah satu contoh soal penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Selain ini, ada juga yang sangat berkaitan erat dengan kita punya hidup dalam menyelesaikan soal SPLDV. Apakah ada yang tahu? Tidak. Oke, tidak, kalau tidak tahu, langsung saja Pak kasih tahu ya. Di sini Pak mau ambil contoh soal yang konkret dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Contohnya, Anita memiliki 15 buku dan 21 pensil, dan Odus memiliki 13 buku dan 20 pensil. Nah, jika harga buku pada Anita, harga buku dan pensil pada Anita adalah 15.000 dan harga buku dan pensil pada Odus, maka kita mau buatkan mana supaya kita cari dia punya nilai. Supanto? Sudah, Pak. Oke. Adik-adik semua, di sini Pak sudah berikan contoh soal terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, bagaimana? Pak, ini soal yang di depan itu cara kerjanya bagaimana? Kok pakai di metode eliminasi atau substitusi, Pak? Oke, terima kasih. Apakah yang masih ingin bertanya? Pak langsung menjelaskan ya. Dari ini soal yang akan kita gunakan untuk mencari dia punya nilai X dan Y. Itu kita cari nilai X dan Y. Misalnya pada tahap eliminasi pertama itu kita mengeliminasi nilai X untuk mendapatkan nilai Y. Apakah ada yang masih bertanya? Oke, kalau tidak langsung saja ya. Adik-adik semua, saya ingin membentuk adik-adik semua dalam kelompok, atau tidak usah adik-adik, saya ingin supaya adik-adik mengumpulkan informasi terkait dengan bagaimana cara mengerjakan ini. Mulai dari sekarang dilakukan secara pribadi ya. Baik, Pak. Sumbernya itu adik-adik bisa cari di jurnal atau Google, buku dan lain sebagainya. Baik, Pak. Pak kasih waktu 15 menit ya. Iya, Pak. Oke. Pak. Oke, apakah ada yang sudah mendapatkan jawabannya? Oke, kayaknya belum sih. Lanjut ya. Ya, bagaimana ya? Oke, boleh. Minum obat ya supaya cepat sembuh. Iya, Pak. Ya. Cepat. Minum Sebelum dulu. kamu sakit parah. Pulang sudah. Udah, Pak. Minum dulu. Oke, dah semua. Ya. Dah. Begini.
Adik-adik, mohon perhatiannya. Apakah Anda sudah menyelesaikan cara pengerjaannya? Sudah Pak. Oke, kalau sudah, saya mau adik-adik bersama bernalar dan juga memikirkan dari soal apa yang harus kita buat dan kita harus buat dengan menggunakan cara apa. Siapa yang bisa? Saya Pak. Oke, silakan. Pak, dari soal ini saya kerjakan menggunakan dua metode Pak. Yang Ya. pertama itu menggunakan metode eliminasi. Itu saya dapat nilai Y-nya, baru saya substitusikan nilai Y-nya supaya dapat nilai X Pak. Oke, betul sekali. Berikan tepuk tangan. Oke, penalarannya bagus ya. Dari soal kita menggunakan dua metode substitusi eliminasi. Untuk yang pertama kita mengeliminasi nilai X atau Y. Setelah itu kita menggunakan nilai Y dengan cara substitusi ke dalam satu persamaan untuk mendapatkan nilai Y. Betul. Oke, adik-adik semuanya, berdasarkan soal ini tadi sudah ada penalaran dari kita punya adik Anika, sudah benar. Nah di sini saya ingin meminta salah satu dari kalian untuk maju ke depan mengerjakan soal ini. Siapa yang bisa? Oldus Pak. Tadi dia punya cara, saya sudah kasih tahu, dia punya rumus. Tinggal kalian aja. Siapa yang bisa? Oldus bisa? Oh, Anita. Oke, Anita boleh. Sudah Pak. Mari kita berikan tepuk tangan untuk semua dulu. Oke, adik-adik sudah mengerjakannya dengan dua cara, itu eliminasi dan substitusi. Langsung jelaskan ke teman-teman yang duduk di depan. Langsung ya. Baik Pak. Oke. Ini dari soal itu saya menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Dan yang persamaan pertama yang bersoal itu X tambah 5Y sama dengan 13. Dan persamaan kedua itu 2X kurang Y sama dengan 4. Nah, saya menggunakan metode substitusi, itu saya memilih dua bilangan, yaitu 2 dengan 1, supaya saya bisa menghilangkan nilai X untuk mendapatkan nilai Y. Itu 2 dikali dengan X, 2X tambah 5Y tambah kali 2, 10Y sama dengan 13 dikali 2, 26. Persamaan yang kedua itu 2X dikali 1 hasilnya 2X. Negatif Y dikali 1 tetap hasilnya negatif Y sama dengan 1 dikali 4 hasilnya 4. Nah, saya menggunakan pengurangan supaya bisa nilai X nya hilang. Jadi 10Y kurang minus Y itu sama dengan 11Y. 26 kurang 4 itu hasilnya 22. Maka Y nya 2 karena 22 dibagi dengan 11 hasilnya 2 Pak. Oke, Nah, situ lanjut. saya substitusikan nilai Y sama dengan 2 ini ke salah satu persamaan pertama Pak. Oke, betul. X tambah 5Y sama dengan 13. X tambah 5Y itu saya ganti dengan 2. Hasilnya seperti ini. X tambah 10 karena 5 dikali 2 sama dengan 10. Terus X sama dengan 13 dikurangi 10, hasil X nya sama dengan 3. 13 kurang 10 hasilnya 3 Pak. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk dia dulu. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, mau perhatian semua? Ini soal sudah dikerjakan oleh adik Anita, benar. Nah, di sini sebelum Pak mengakhiri kegiatan belajar mengajar, Pak ingin mengonfirmasikan bahwa di sini siapa yang mengerti atau sudah memahami SPLDT atau sekilas dia paham? Saya Pak. Oke, kamu paham tentang apa dari pembelajaran ini? Saya paham tentang SPLDT itu kita selesaikan menggunakan metode eliminasi dan substitusi Pak. Oke, berikan tepuk tangan. Selain itu siapa yang paham lagi? Oke. Oke, langsung saja. Apa yang kamu paham tentang materi ini? Yang saya ketahui dari SPLDT itu terdapat koefisien, konstanta dan variabel, Pak. Oke, luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan. Nah, adik-adik semua, dari pembelajaran ini, Pak ingin menyimpulkan bahwa kalau dalam sistem persamaan nilai dua variabel, kita akan sama-sama ketemu namanya koefisien, konstanta, dan variabel. Dan itu, kalau koefisien itu dia punya bentuknya 2Y, bisa 3Y, bisa 4Y. Kalau konstanta itu dia punya bentuknya itu bisa dalam bentuk angka, yaitu 5, 7, 9, dan lain-lain. Dan variabel itu dia dalam bentuk
X, Y, Z, bisa V, bisa U. Dan kemudian untuk mengerjakan sistem persamaan linear dua variabel itu kita menggunakan dua metode, yaitu metode apa? Eliminasi dan metode susun. Terima kasih. Adik-adik semua, di akhir pembelajaran kita pada hari ini, tadi Pak sudah kasih kesimpulan terkait dengan materi SPLDV di sebelum kita menutupi pembelajaran ini. Nah, di sini Pak akan kasih tugas kepada adik-adik semua untuk bisa memahami lebih dalam terkait dengan SPLDV. Nanti tugasnya Pak akan kirim melalui WhatsApp grup kita, dan semoga adik-adik bisa mengerjakan dan bisa memahami lebih dalam. Setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Pak, izin bertanya, Ya. kapan kumpul Pak? Oh, kumpulnya nanti minggu depan pada saat jam pembelajaran matematika. Terima kasih ya pertanyaannya. Baik Pak. Oke, sebelum kita menutupi pembelajaran kita pada siang hari ini, Pak juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua, karena dengan semangat adik-adik semua pintar, dengan memiliki motivasi yang tinggi, kita bisa sama-sama belajar dan bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, adik-adik semua, sebelum kita menutupi kegiatan belajar mengajar ini, saya minta Paulus untuk kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pertemuan minggu ini. Sampai jumpa di minggu depannya. Iya Pak. Sehat-sehat semua. Iya Pak. Dadah.